Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zerelko Jovanian Amildan dengan NPM 1914131029 dari jurusan Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Lampung akan menjelaskan mengenai dampak COVID-19 dan peluang di dalamnya pada sektor pertanian. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar ilmu pertanian atau PIP dengan dosen pengampunya oleh Dr. Maya Riantini, SPMSI. Virus corona adalah virus yang menyerang sistem pernapasan manusia. Virus ini masih berhubungan dengan penyebab SARS dan MERS yang sempat merebak beberapa tahun lalu. Infeksi virus corona disebut COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019. Pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019. Virus ini bisa menyebabkan gangguan ringan pada sistem pernapasan, infeksi paru-paru yang berat, hingga kematian. Walaupun lebih banyak menyerang lansia, virus ini sebenarnya bisa menyerang siapa saja, mulai dari bayi, anak-anak, hingga orang dewasa, termasuk ibu hamil dan ibu menyusui. Gejala awal infeksi virus corona atau COVID-19 bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh atau malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala-gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Gejala-gejala COVID-19 ini umumnya muncul dalam waktu 2 hari sampai 2 minggu setelah penderita terpapar virus corona. Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB untuk menekan penyebaran virus ini. Meski para ilmuwan belum berhasil menemukan vaksin dan obat-obatan sebagai terapi untuk penanganan COVID-19, namun infeksi virus corona ini bisa disembuhkan hanya dengan meningkatkan daya tahan tubuh para penderita COVID-19 ini. Hal ini dikarenakan pada dasarnya sifat virus adalah self-limiting disease, yaitu bisa sembuh dengan sendirinya. Pemberlakuan social distancing dan physical distancing tentu membatasi ruang gerak dan mobilitas masyarakat. Bahkan lockdown sendiri mengakibatkan masyarakat tidak dapat beraktivitas di luar rumah, sehingga menimbulkan berbagai dampak negatif dan positif pada berbagai bidang kehidupan. Dampak negatif dari adanya COVID-19 diantaranya yaitu penyalahgunaan narkoba dan alkohol kian meningkat. Kasus kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat. Kepanikan belanja dan kelangkaan barang kian merebak. Tenaga medis mengalami kelelahan fisik dan mental. Perubahan dalam berinteraksi dan bersosialisasi. Penurunan penggunaan transportasi umum. Peningkatan transaksi non-tunai. Dan perekonomian yang kian melemah. Serta banyak terjadi pengangguran yang diakibatkan karena pengurangan pegawai secara besar-besaran. Sedangkan untuk dampak positif adanya COVID-19 diantaranya yaitu kesadaran masyarakat akan pola hidup bersih dan sehat makin meningkat. Langit cerah, polusi berkurang, udara menjadi lebih bersih dan sehat untuk dihirup karena polusi berkurang. Lebih banyak waktu yang bisa dihabiskan untuk bersama keluarga, meningkatkan iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, peluang usaha secara online meningkat pesat, dan rasa saling tolong-menolong sesama meningkat akibat kepedulian bersama dalam penanganan COVID-19. Dampak COVID-19 tidak bisa dianggap remeh begitu saja, karena sangat berdampak juga dalam sektor pertanian. Salah satu imbasnya yaitu terganggunya produksi petani di seluruh daerah. Setidaknya terdapat 6 dampak COVID-19 yang mempengaruhi sektor pertanian. 1. Harga pasar dan permintaan produk pertanian. Ketika meningkatnya tingkat kepedulian, rekomendasi untuk jarak sosial,
mengurangi perjalanan, mengurangi keramaian, penutupan dan praktik-praktik perlindungan lainnya untuk memperlambat penyebaran COVID-19, konsumen akan mengalami kesulitan masalah makanan, sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang dan jasa serta harga yang kemungkinan akan meningkat. 2. Rantai pasokan pangan melambat dan kekurangan. Dikarenakan penyaluran logistik pertanian terganggu dan upaya-upaya dilanjutkan untuk memperlambat penyebaran COVID-19 dengan beberapa produk yang dibeli secara pembelian panik menciptakan kekhawatiran tambahan bagi rantai pasokan pangan. 3. Kesehatan petani. Petani merupakan populasi yang didominasi orang yang usianya relatif lebih tua dibandingkan dengan populasi pekerja umum pada sektor lainnya. Berdasarkan data dari suatu penelitian, didapatkan bahwa COVID-19 memiliki tingkat keparahan yang jauh lebih tinggi bagi mereka yang berusia 50 tahun ke atas dan lebih tua, yang berarti bahwa rekomendasi pencegahan dan perlindungan sangat penting bagi para petani. 4. Tenaga kerja pertanian, yang mana petani akan rentan jika infeksi virus corona ini tak terbendung juga. 5. Keselamatan pekerja dan alat pelindung diri atau APD. Kekurangan APD dan peralatan pelindung diri lainnya yang vital untuk mengoperasikan peternakan secara aman dan menjaga kesehatan pekerja dan hewan. Para peternak kemungkinan akan sangat rentan karena berbau dengan kotoran. 6. Kerusakan sumber daya pangan. Kemungkinan besar untuk sayuran dan buah-buahan akan rentan dihinggapi oleh virus. Hal ini menyebabkan sayuran dan buah-buahan akan mudah membusuk. Untuk peluangnya sendiri, pertanian merupakan garda depan dalam upaya pencegahan COVID-19 karena pangan adalah penyangga kesehatan kita. Jika kebutuhan pangan terpenuhi, imunitas tubuh masyarakat akan terjaga sehingga kita akan mampu melawan COVID-19. Dengan kata lain, pangan adalah agen yang melawan COVID-19 paling efektif. Pada saat ini, di tengah pandemi COVID-19, justru menjadi peluang bagi pelaku sektor pertanian, khususnya para petani. Peluang ini perlu dimanfaatkan para petani untuk meningkatkan kesejahteraannya. Petani harus bisa memanfaatkan peluang pertanian di tengah pandemi COVID-19 ini, terutama para petani milenial. Karena dengan adanya COVID-19 ini, otomatis aktivitas impor akan berhenti. Hal ini merupakan peluang bagi para petani untuk meningkatkan produksinya dan olahannya, terutama dalam 11 komoditas pangan seperti padi, jagung, kedelai, daging sapi, daging ayam, telur, bawang merah, cabai merah, dan sebagainya, di mana masyarakat akan lebih banyak mengkonsumsi produk lokal dan tentunya yang sehat. Dalam hal ketersediaan pangan ini, ada peluang bisnis yang bisa dimanfaatkan oleh para petani milenial, mulai dari on-farm hingga distribusi dengan sistem daring. Saat ini, Kementan telah bekerja sama dengan marketplace seperti Gojek, Grab, dan toko online lain yang dibuat langsung oleh para petani milenial. Ini merupakan momen yang sangat baik untuk menumbuhkan petani milenial berbasis IT melalui pengembangan startup di bidang pertanian. Saat ini penting bagi pelaku bisnis pangan termasuk startup untuk mulai memberi perubahan pada kemasan pangan atau packaging. Packaging merupakan suatu faktor yang mempresentasikan keamanan pangan atau tidak terkontaminasi virus, sehingga pelaku bisnis perlu menciptakan konsep packaging yang aman dan bisa jadi peluang yang akan besar di masa mendatang. Selain itu, juga perlu memetakan apa saja ekspektasi pangan yang masyarakat butuhkan selama masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kesimpulannya yaitu, adanya pandemi COVID-19 mempengaruhi kehidupan manusia dalam berbagai sektor bidang kehidupan, tak terkecuali sektor pertanian, yang menimbulkan berbagai macam dampak yang sangat merugikan. Namun, di balik dampak tersebut, masih ada peluang bagi para pelaku sektor pertanian. Oleh karena itu, perlu dengan baik memanfaatkan situasi yang ada saat ini. Karena, di balik gelap masih ada terang, dan di balik dampak pasti ada peluang. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.